Senin 4 Maret 2024 kemarin bisa dikatakan menjadi hari kelabu bagi drummer grup band legendaris Slank, Bimo Setiawan Almazumi, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Bim Bim. Bagaimana tidak, sang ayahanda, Siddhartha Manghurudin Sumarno, dipanggil untuk selamanya ke pangkuan sang pencipta. Kesedihan tidak hanya dirasakan Bim Bim, tetapi juga segenap keluarga yang ditinggalkan, terlebih istri almarhum Bunda Yvette yang tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Dalam prosesi pemakaman kemarin, tampak Bim Bim turun langsung mengantar ayahandanya sampai ke liang lahat. Lantas benarkah almarhum sudah lama menderita infeksi paru-paru yang membuat dirinya berulang kali masuk keluar rumah sakit sebelum ajal menjemputnya? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sakitnya udah lama. Oh, udah lama sakit. Sejak kapan sih Bunda? Sejak kapan sih Bunda sakitnya mungkin almarhum? Tahun lalu ya. Keluar masuk rumah sakit udah dari tahun lalu. Hampir 1 tahun udah on off gitu. Ntar masuk baik, ntar masuk baik, ntar Bunda masuk baik. Sampai meninggal terakhir infeksi paru-paru. Ginjal emang udah komplikasi ya, udah nggak seimbang. Ginjalnya udah nggak berfungsi, infeksi paru-paru dan harus minum pengencer darah karena ada jantung. Jadi itu yang bikin On off itu ya? Iya, dokternya juga jadi bingung kan. Yang mana dulu yang diobatin? Batuknya itu. Batuk terus ya Bunda? Makan, salah, batuk. Bokap kan memang setahun terakhir ini udah sering keluar masuk rumah sakit, jadi ntar sehat, ntar pulang, ntar masuk rumah sakit lagi. Terakhir seminggu terakhir nih masuk rumah sakit dengan menggigil. Akhirnya diperiksa pernah punya jantung juga. Akhirnya diperiksa paru-parunya infeksi di paru-paru. Jadi butuh bantuan pernafasan. Tadinya tindakan dokter mau dibolongin tuh yang buat makan dan udara. Tapi harus sadar dulu. Tapi karena komplikasi ke jantung, akhirnya gagal ginjal, nggak bisa keluarin air kencing ya. Jadi dokter bilang, ya udah kita obatin aja. Di rumah sakit terus dia drop. Malam ini enggak. Dia udah kayak gitu ya, jadinya sakitnya. Ya masa gimana lepas. Lebih baik dilepas. Saya jadi lega sampai di sini. Segala kebaikan Bapak insya Allah akan pasti Allah menempatkan di tempat yang sangat mulia. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih.
Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Sidarta Manghurudin Sumarno bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan anak Gubernur DKI Jakarta, Sumarno Sosroatmojo. Semasa hidupnya, ia merupakan sosok ayah yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, tidak terkecuali Bim Bim. Sebagai seorang ayah, almarhum juga mempunyai andil besar dalam kesuksesan Bim Bim dalam bermusik bersama dengan bandnya Slank. Masih segar dalam ingatan Bim Bim yang kerap berdiskusi dengan sang ayah. Bahkan, ayahandanya ialah orang pertama yang mendengarkan album Slank sebelum beredar di pasaran. Berkat ketajamannya pula, banyak lagu Slank yang harus direvisi karena dianggap berbahaya pada saat itu. Tidak itu saja, meski tidak lagi muda, almarhum masih tampak begitu semangat dan antusias saat ikut hadir dalam konser 40 tahun Slank yang digelar beberapa waktu lalu. Ia bahkan ikut berdesak-desakan di depan panggung menyaksikan aksi Bim Bim. Dan seperti inilah kesan Bim Bim pada sang ayah yang telah berpulang ke pangkuan sang pencipta. Tadi baru cerita ke keponakan waktu pertama kali stroke ya. Iya, sempat hampir kolaps juga. Hampir kolaps, nggak sadarin diri tahun lalu tuh. Tahun lalu. Terus kita udah pasrah, bunda udah berdoa. Dia bangun lagi. Lontong mana lontong kayak gitu. Kebetulan waktu itu pas lebaran haji ya. Iya, takut nggak kebagian. Takut kehabisan lontong. Karena emang doyan banget lontong. Kan Pak Sidarta orangnya senang bercanda banget. Cucunya juga suka di prank, suka iseng. Iya, itu konser terakhir nonton sama bunda ya, Papa. Ulang tahun Slank 40 ikut duduk, semuanya datang tuh. Pokoknya papa tuh selalu kan emang orangnya ini banget ya, mudah. Ini tiba-tiba kita nontonnya di backstage atau nggak di pinggir panggung, di tengah-tengah di antara penonton, di antara flankers. Nanti kita pas mau selesai nyariin mana nih papa. Pernah suatu saat nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba flankers aku ketemu Pak Sidarta jatuh ke selokan. Jadi dibantuin Slankers karena dia nggak bilang nggak apa, nonton di Ancol, nonton paling belakang, kedorong jeblos ke selokan. Karena gabungnya sama Slankers gitu ya? Iya, orangnya suka gitu ya, tiba-tiba. Pokoknya semangatnya sih. Apalagi kalau Slank di Bali, kita suka curiga. Yang mendingan dia ada nih, emang selalu tiba-tiba ada. Dari awal album, orang pertama yang kita dengerin lagu Slank kalau jadi bahan buat bahan wawasan bokap dari dengar. Ada beberapa lagu yang kita ganti liriknya karena pertimbangan. Hati-hati, ini terlalu bokap, terlalu vulgar, ini terlalu berbahaya kayak gitu. Mau sama berantem. Tenang aja. Lu buat gue. Jangannya beliau yang aku ingat adalah, Nang, kamu jangan pernah putus asa. Beliau itu selalu mengajarin anak-anak di sini untuk selalu tidak putus asa. Karena perjuangan itu, ya kalau kita meninggal selesai. Selama masih hidup, jangan pernah tidak kreatif gitu. Itu Bapak yang. Dan selalu mendekatkan kepada Yang Kuasa. Karena segala keputusan ada di Yang Kuasa dan kita hanya mampu berikhtiar saja, tetapi keputusan hanya Allah yang punya. Itu beliau.